Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Kembali kita ketemu malam ini dalam online Bible Study. Kita memasuki sesi ke-6 dari kitab Yosua, yaitu Kanaan Takluk. Bicara soal kitab Yosua, tinggal satu sesi lagi selesai. Lalu kita lanjutkan dengan kitab yang ke-6, Hakim-Hakim. Pastikan Bapak Ibu, saudara ikut terus. Kalau tidak, Bapak Ibu dan saudara rugi sendiri. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu atas kami selama ini. Mohon berkati online Bible Study, sehingga semakin hari semakin banyak saudara-saudara kami yang diberkati. Sehingga mereka makin mengerti, imannya makin bertumbuh, makin dewasa. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ke-6 kitab Yosua dengan judul Kanaan Takluk. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika Israel menyeberang Sungai Yordan, melangkahkan kakinya ke tanah perjanjian, Kanaan, mereka berkemah di Gilgal pertama kali. Nah, tantangan pertamanya adalah menaklukkan Yeriko. Kita sudah tahu di pertemuan kita yang lalu bahwa Yeriko adalah sebuah kota yang meskipun kecil, tetapi dibentengi oleh dua lapis tembok. Tembok bagian luar, tembok bagian dalam. Jadi sangat amat sulit ditembus. Ya. Tapi akhirnya Yeriko jatuh. Itu karena penyertaan Tuhan atas bangsa ini. Karena ada rencana besar terhadap bangsa Israel. Ini adalah petanya dari Sitim menyeberang, lalu ke Gilgal, lalu ke Yeriko menyerang. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan peta ini, kan ada warnanya nih. Nah, jadi tidak langsung menyerang. Pertama mengirim mata-mata ya dari Sitim ke Yeriko, kemudian kembali ke Sitim, barulah menyerang. Begitu ya, kita lanjutkan dulu. Ya, yang kedua yaitu kota Ai. Kota Ai ini lebih kecil lagi dari Yeriko, sangat kecil. Jumlah penduduknya juga sedikit. Tetapi penyerangan ini gagal rupanya. Mengapa? Karena ada satu orang dari suku Yehuda yang bernama Akan yang mengambil barang-barang Yeriko, disembunyikan di tendanya. Kita sudah bahas di sesi yang lalu. Karena dosa satu orang ini, maka kalah dalam peperangan yang melawan musuh yang tidak terlalu berat, yang enteng bahkan. Akhirnya akan ditangkap beserta seluruh keluarga dan hartanya dan seluruh miliknya dihancurkan. Barulah Israel menyerang kembali. Dan kali ini Ai, kota Ai yang sangat kecil itu dihancurkan. Bisa dibaca di Yohanes 8 ayat 1 sampai 35. Jadi, oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Bapak Ibu sekalian, Yosua kemudian menaklukkan bagian selatan Kanaan. Jadi setelah Yeriko, kota Ai, lalu ke bagian selatan dari Kanaan. Di situ disebutkan di Yosua 9 ayat 1. Coba kita baca sebentar. Yosua 9 ayat 1. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai laut besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni orang-orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka semua bergabung untuk memerangi Yosua, untuk memerangi Israel. Jadi Yosua menaklukkan bagian selatan Kanaan ceritanya.
kita sudah bahas bagaimana, sebentar ya, saya coret-coret di sini. Ya, Bapak Ibu perhatikan dari Gilgal, kemudian di sini ada Gibeon. Gibeon menyerahkan diri, kita sudah bahas, sehingga menjadi sahabat Israel. Sedangkan yang lain itu bersekongkol untuk menghancurkan Israel. Kita lihat di samping baratnya Laut Mati ada Amori, ya. Ini Amori yang saya lingkari, ini Amori. Kemudian di sebelah selatan ada Het. Di atasnya ada Kanaan, di atasnya lagi ada Feris, ada Hewi, ada Yebus. Yebus itu yang ini, yang warnanya agak jarang ini, ya. Ini adalah peta dari peperangan demi peperangan. Kita tidak akan membahas satu demi satu karena kita ambil konteksnya saja. Artinya Yosua menaklukkan bagian selatan Kanaan. Itu adalah intinya. Bapak Ibu bisa baca di Yosua pasal 9 ayatnya yang pertama sampai Yosua 10 ayatnya ke-43. Di situ diceritakan secara detail, ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah bagian selatan ditaklukkan oleh Israel yang dipimpin oleh Yosua, lalu Yosua menaklukkan bagian utara dari Kanaan. Nah, ini petanya, perjalanannya. Ya. Kalau yang Bapak Ibu Saudara yang tertarik dengan perjalanan detailnya, bisa memperhatikan peta ini. Di sebelah atas ada yang namanya Lembah Libanon. Ya. Lembah Libanon, di dekat sana ada Gunung Hermon. Ini Gunung Hermon di atas sebelah kanan. Ya. Dan seterusnya. Dari Gunung Hermon air mengalir ke Galilea, Danau Galilea yang ini. Kemudian dari Galilea mengalir ke Laut Mati. Begitu ya. Dari Galilea ini mengalir ke Laut Mati di bawah melalui Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan membelah sebelah barat dan sebelah timur. Begitu ya. Nah, kita sedang ada di sebelah barat ini ceritanya. Di sana Yosua menaklukkan Hazor. Ini ada di peta kota Hazor ini, daerah Hazor. Kemudian Madon di dekat Galilea. Simron di sebelah barat dayanya. Negeri Asaf. Dan juga serta raja-raja di sebelah utara. Banyak raja. Ya, sangat banyak rajanya. Ini petanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca secara detail kisahnya di Yosua pasal 11 ayat 1 sampai 15. Ya. Kita akan cepat saja melewati peristiwa demi peristiwa. Sebab kita hanya memerlukan intinya. Kita tidak perlu membahas detail peperangannya karena itu sudah lama berlalu. Jadi kita ambil intinya saja nanti, ya. Oke, berikutnya. Ya. Jadi seluruh raja dikalahkan. Nanti dibaca ya, Yosua pasal 12 ayat 1 sampai 24. Pasal 12 ini, Yosua pasal 12 ini memuat daftar seluruh raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua. Semuanya berjumlah 31 orang. Coba kita perhatikan sepintas saja ya. Yosua pasal 12. Ayat 1-nya, inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit. Dari Sungai Amon sampai Gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur. Gitu ya. Kalau kita baca di ayat 9 sampai 24, itu adalah daftar daripada
negeri yang ditaklukkan oleh Yosua, oleh Israel. Sepintas saja ya, Yeriko, Yerusalem, Yarmut, Egion, Debir, Horma, Limna, dan seterusnya. Ini adalah daftarnya. Jadi rupanya kitab Yosua ini adalah kitab sejarah, Bapak Ibu, yang menceritakan tentang sejarah. Meskipun dimasukkan ke dalam golongan kitab nabi-nabi yang terdahulu. Tapi kalau kita perhatikan isinya, ini kitab historis. Menceritakan tentang sejarah bagaimana Israel menaklukkan Kanaan. Ya, ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi setelah ditaklukkan, Kanaan ini dibagi-bagi sesuai dengan jumlah suku Israel. Yaitu 12 ya, dibagi. Nah, pembagian ini bisa dibaca di Yosua pasal 13 sampai pasal 21. Jadi 9 pasal itu menceritakan tentang pembagian ini. Ini pembagiannya di warna ini, Bapak Ibu. Ya. Yang warna coklat ini adalah suku Asher. Kemudian ada Benyamin, Dan, Efraim, Gad, Isakar, Yehuda, Menashe, Naftali, Ruben, Simeon, Zebulun. Nah, ini dibagi-bagi nih, ya. Ini adalah Kanaan yang diduduki oleh Israel di zamannya Yosua. Ya. Bisa saja batas-batasnya berubah terus sampai hari ini. Tapi peta ini adalah di zamannya Yosua. Bapak Ibu perhatikan, sebentar, kalau saya rubah pakai highlighter bisa nggak ya? Pakai pen nggak kelihatan. Oke, apa ya highlighter? Oh ya, kelihatan. Ini dia. Ya, Bapak Ibu perhatikan di sebelah paling selatan dari batas Kanaan. Ini dia yang saya lingkari pakai kuning nih. Di bawah. Kades Barnea. Bapak Ibu saudara yang pernah ngikutin online Bible Study ini secara urut, tentu tidak asing dengan Kades Barnea. Disitulah bangsa Israel dahulu sebelum memasuki Kanaan, sebagian besar menolak masuk Kanaan. Makanya mati di padang pasir. Kades Barnea. Masih ingat ya, ini adalah oasis terakhir dalam perjalanannya Israel sebelum sampai di Kanaan. Kades Barnea. Ya. Oke, apalagi yang kita bisa lihat? Ini, ya, ini Bapak Ibu yang saya panah ini. Warna coklat ini adalah milik pusaka dari suku Asher. Ya, sesuai dengan warnanya. Di samping kirinya ada penjelasannya ini. Ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, suku Lewi tidak ada di sini. Kenapa? Karena suku Lewi tidak mendapatkan tanah berdasarkan kesukuan, tidak. Tidak mendapatkan milik pusaka berdasarkan sukunya. Karena suku Lewi ditentukan Tuhan sebagai imam. Jadi tidak mendapat tanah pusaka. Ya. Tetapi suku Lewi mendapatkan 48 kota yang tersebar di masing-masing tanah yang dibagi. Jadi tersebar 48 kota. Jadi tidak berupa daerah tanah pusaka, tidak, tapi berupa kota-kota. Ya. Dan juga mereka mendapatkan tanah untuk penggembalaan. Nah, maksudnya adalah agar mereka bisa menggembalakan ternak yang mereka miliki. Itu maksudnya. Jadi Bilangan pasal 35 ayat 1 sampai 8 nanti dibaca detailnya ya. Nah, jadi
kadang-kadang persepsi kita dahulu salah. Dahulu kita pikir suku Lewi itu tidak mendapatkan tanah sama sekali dan tidak mendapat apa-apa. Mendapat, tapi tidak berupa pembagian tanah pusaka seperti ini. Mereka mendapatnya kota-kota dan juga tanah untuk menggembalakan ternaknya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ini lebih jelas, Bapak Ibu. Jadi pembagian tanah Kanaan berdasarkan di zamannya Yosua. Di sebelah kiri ini adalah Laut Mediterania. Di sini Asher paling utara, Naftali dan Zebulun, ya kan? Isakar, Manasye yang utara, ini Manasye yang selatan. Kemudian Efraim, Benyamin, dan Gad. Gad di sebelah timurnya Sungai Yordan, di sebelah timur. Ruben di sebelah timur juga. Ya. Manasye sebagian di sebelah timur, sebagian di sebelah baratnya Sungai Yordan. Kemudian di bawah ada Yehuda dan Simeon. Ya. Jelas ya? Oke. Ini adalah pembagian tanah pusaka Kanaan setelah ditaklukkan di zamannya Yosua. Kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya kota perlindungan. Dulu di sesi yang lalu kita belum membahasnya secara detail, tapi kita sudah pernah singgung. Apakah itu kota perlindungan? Perintah Tuhan adalah harus ada 6 kota perlindungan. Itu perintah Tuhan, 6 jumlahnya. Kemudian ada 42 kota yang harus diberikan ke suku Lewi, serta tanah penggembalaan. Ya. Nah, kota perlindungan ini apa sih maksudnya? Kota perlindungan itu berfungsi agar seseorang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain bisa berlindung di kota ini. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Allah kita, Tuhan kita itu sangat mengasihi dan sangat adil. Kalau seseorang menyebabkan orang lain mati, tapi tidak sengaja, artinya kejahatan tidak berasal dari hatinya. Nah, keluarga yang mengalami kematian yang ditinggalkan oleh saudaranya misalnya, tentu saja marah terhadap orang yang menyebabkan kematian ini atau yang membunuh tanpa sengaja, tetap marah, ingin balas dendam. Karena hukumnya ketika itu kan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Artinya boleh membalas. Nah, makanya Tuhan menyediakan kota perlindungan. Kalau yang tidak sengaja begitu, orang itu harus lari ke kota perlindungan dan di sana tidak boleh dibunuh. Begitu. Sampai suatu hari imam besar mati. Ya. Jadi kota perlindungan ini fungsinya itu. Bisa dibaca di Bilangan 35 ayat 6, ayat 11, ayat 13, ayat 25, ayat 28. Kota perlindungan. Nah, 6 kota perlindungan ini, 3 kota harus kau tentukan di seberang Sungai Yordan, di sebelah barat maksudnya. Tapi 3 kota yang lain ditentukan di sebelah timur tadi ya maksudnya ya. Di tanah Kanaan yaitu di sebelah barat. Mana? Coba kita lihat di peta. City of Refuge. Itu yang tandanya plus. Ini, Bapak Ibu ini. Ya, nggak kelihatan ya. Nah ini. Kedes. Di sebelah utara, Kedes. Itu ada di sebelah barat ya. 1, mana lagi ya? Ini. Shechem. 2. 1 lagi Hebron. 3. Nah ini adanya di sebelah barat Sungai Yordan ini deh, di tanah Kanaan. Sedangkan yang 3 lagi ada di sebelah timur, ini Golan, Ramot Gilead, dan Bozrah. Itu ya, jelas ya Bapak Ibu. Ada 6 kota perlindungan, 42 kota yang lain, kecil-kecil nih banyak nih.
Banyak kota yang hari ini sudah tidak diketahui di mana itu letaknya sebenarnya. Ya. Itu yang namanya kota perlindungan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Akhirnya Yosua menjadi tua, ya, dan ia menjadi lemah. Makanya Yosua memberikan pesan-pesan terakhir sebelum ia mati. Itu ditulis di Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 24 ayat 33. Satu kitab Yosua sudah selesai. Ini kisahnya. Nanti di Rabu depan kita akan membahas kesimpulan atau ringkasannya. Yang penting-penting akan kita bahas, ya. Nah, pesannya Yosua adalah agar Israel satu, menguatkan hati dan memelihara serta melakukan hukum Taurat. Ini masalahnya kan dari dulu Israel selalu tegar tengkuk melanggar Taurat. Jadi diingatkan sekali lagi oleh Yosua. Jika taat akan dapat berkat. Jika tidak taat maka murka Tuhan akan bangkit atas Israel. Diingatkan sekali lagi nih. Intinya adalah jangan menyembah Allah lain. Sebab di Kanaan ada banyak dewa. Jadi ini diperingatkan benar-benar nih. Yosua mengingatkan apa yang telah dilakukan Tuhan selama ini. Ya. Jadi kita harus taat. Akhirnya Yosua mati di usia 110 tahun. Ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Kalau kita baca Alkitab, ternyata Kanaan tidak semuanya direbut. Tidak semuanya direbut. Coba kita baca dahulu perintah Tuhan apa ya kepada bangsa ini. Bilangan 33 ayat 50 sampai 55. Coba kita baca dulu. Ini penting. Bilangan pasal 33 ayat 50 sampai 55. Saya bacakan ya. Tuhan berfirman kepada Musa. Sebentar, saya bacakan dulu ya. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberang sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Jadi perintahnya apa, saudara? Mengusir semua penduduk dan menghancurkan semua berhala. Ayat 53-nya. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu menjadi sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar. Dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Adil ya Bapak Ibu pembagian tanah pusakanya. Yang ditunjuk oleh undi masing-masing. Itulah bagian undiannya menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Ayat yang terakhir, tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu. Dan seperti duri yang menusuk lambungmu dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Bapak Ibu, saudara sekalian, perintah Tuhan jelas. Musnahkan Kanaan. Usir seluruh penduduknya. Hancurkan seluruh berhalanya. Sebab kalau kamu tidak lakukan itu, nanti suatu hari kamu akan terjatuh karena itu. Nah,
Ini sebenarnya perintah yang sangat jelas. Tetapi rupanya Israel tidak melakukan itu 100%. Ya. Tahu dari mana? Dicatat di kitab Yosua. Coba kita baca Yosua 13 ayat 2 sampai 5. Inilah negeri yang tertinggal. Yang tertinggal nggak ditaklukkan, nggak diusir penduduknya. Segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Filistin nih. Nanti di Hakim-Hakim kita akan melihat itu. Peristiwa itu dengan orang Filistin. Sebab kalau Israel seandainya taat saja dengan perintah Tuhan, maka tidak akan ada masalah. Tapi karena membiarkan Filistin ini nanti jadi masalah. Nanti kita akan bahas di kitab Hakim-Hakim. Ya. Dan seterusnya, saudara. Ada banyak yang tertinggal, dibiarkan. Pasal 15 ayat 63, pasal 16 ayat 10, nanti dibaca sendiri saja ya. Untuk menyingkat waktu, biar kita bisa fokus kepada pokok masalahnya. Ya. Ketidaktaatan ini pasti akan berakibat buruk di kemudian hari. Terutama di generasi berikutnya. Sebab generasi berikutnya tidak ikut menyeberang Laut Teberau, tidak ikut memerangi Kanaan. Jadi generasi baru. Bahaya. Inilah yang kita bahas nanti di kitab Hakim-Hakim. Rabu depan adalah kesimpulan dan ringkasan daripada kitab Yosua. Rabu depannya lagi barulah kita masuk ke kitab Hakim-Hakim. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, Kanaan itu sebenarnya siapa sih? Dalam bahasa Ibrani, Kenaan. Ya. Kanaan kalau di Alkitab disebut sebagai negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Banyak sekali ayatnya. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Keluaran 3 ayat 8, ayat 17, dan seterusnya. Kanaan disebut tanah perjanjian karena Allah berjanji untuk memberikan tanah itu kepada Abraham dan keturunannya. Itu dicatat di Kejadian 17 ayat 7 sampai 8. Ya. Nah, keturunan Abraham yaitu suku-suku Israel menjadikan tanah ini sebagai tanah air mereka akhirnya setelah ditaklukkan menjadi tanah air. Setelah keluar dari perbudakan dari Mesir, kita ingat ya si sesi yang lalu, keluar perbudakan di Mesir, mengembara di padang gurun 40 tahun, akhirnya menaklukkan Kanaan, menjadi tanah perjanjian, menjadi milik, yaitu tanah air mereka. Sesuai dengan janji Tuhan. Kanaan kemudian ditaklukkan oleh Israel, bukan? Itu tahunnya sekitar 1200 sebelum Masehi. Kira-kira 3200 tahun yang lalu. Ya. Dan menjadi tanah Israel. Belakangan, pada waktu orang Yunani suatu hari menguasai tanah itu, orang Yunani menamakan tanah itu Palestina. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar hari ini orang menyebut Palestina, itu yang memberikan nama itu adalah penguasa Yunani di zaman itu. Ya, jelas ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan peta ini, ya, peta ini adalah Abraham kan dahulu dari Betel ke Ai. Ini Betel sama Ai ini. Ya. Kemungkinan besar atau apa namanya ya? Perkiraan tanah yang dilihat oleh Abraham ya. Yang dari Betel Ai lalu ke Mamre, ini ya. Ini petanya nih. Kemungkinan besar yang dilihat oleh Abraham yang dijanjikan oleh Allah itu adalah yang warnanya di dekat situ ya,
Oke, tapi yang penting begini. Perkiraan adalah yang tanah Kanaan yang ditaklukkan dan dihuni oleh Israel pada zamannya Yosua itu yang hijau ini, Bapak Ibu. Saudara. Ini saya garis kuning ya, nih. Nah, itu Kanaan di zamannya Yosua itu. Nah, sedangkan kemungkinan yang dilihat oleh Musa dan Yosua itu lebih besar lagi sampai sini, jauh ke atas. Dan juga sebagian yang sini. Nah, jadi berbeda, saudara. Ya, coba kita lihat. Bahkan hari ini batas-batasnya juga terus berubah-ubah karena konflik kan. Itu daerah konflik yang tidak pernah selesai sampai hari ini, bahkan sampai selamanya mungkin. Tidak bisa damai dari dulu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bicara soal nama Yosua. Yosua ini namanya mula-mula Hosea. Hosea bin Nun. Ya, itu nama mula-mula dari Yosua. Itu dicatat di Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-8. Lalu diubah menjadi Yosua oleh Musa. Dicatat di ayat 16-nya. Nama Yosua dalam teks Ibrani adalah, di teks Ibrani saya cek namanya adalah Yehosua. Ya, Yehosua. Nah, lafal Yehosua ini setelah zaman pembuangan ke Babel, suatu hari kita sampai kepada peristiwa itu, pembuangan di Babel. Ya. Setelah zamannya itu, Yehosua ini lafalnya menjadi Yeshua. Yeshua. Yang dalam bahasa Yunaninya menjadi Yesus. Yesus itulah yang dalam bahasa Indonesia adalah Yesus. Yang artinya adalah Tuhan menyelamatkan. Adonai menyelamatkan. Itu artinya. Ya. Jadi nama Yosua itu adalah Yesus. Yeshua sama. Yehosua sama. Banyak orang tidak mengerti ketika Alkitab berkata bahwa nama Yesus istimewa. Orang berpikir, yang tidak mengerti berpikir itu nama satu-satunya gitu. Bukan. Itu nama umum sekali. Yosua itu namanya banyak, Yeshua juga banyak. Bahkan hari ini nama Yesus banyak. Di Filipina banyak orang namanya Yesus. Yang penting bukan hurufnya. Pribadinya Yesus yang mana, Yeshua yang mana. Nah, begitu maksudnya ya. Jadi kita kalau belajar Alkitab harus mengerti kebenarannya. Supaya tidak bingung, tidak salah. Bahwa nama Yesus itu nama yang sudah sering dipakai sejak awal bahkan. Yeshua atau Hosea. Yeshua. Begitu ya. Mengerti ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini fotonya Gunung Hermon. Bapak Ibu kalau ke Israel, diajak ke Gunung Hermon. Kalau tidak lagi badai salju. Terakhir saya ke Israel tahun 2020 Januari. Ketika itu badai salju. Sehingga kita tidak bisa ke sana karena ditutup perjalanannya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, Rabu depan adalah sesi terakhir dari kitab Yosua, yaitu kesimpulan dari kitab Yosua. Pastikan Bapak Ibu mengikuti terus, bagikan link-link online Bible Study ini ke siapapun yang Bapak Ibu kenal. Sayang sekali banyak orang tidak mengerti. Kalau saudara mengerti, jangan disimpan sendiri. Ajak-ajak orang lain. Berkat itu jangan disimpan sendiri. Harus untuk banyak orang, ya. Amin ya semua ya. Oke, saya matikan share-nya dulu, ya. Jadi kita itu harus belajar dari setiap ayat Alkitab secara benar.
kitab Yosua ini apa yang bisa kita pelajari untuk hidup kita hari ini? Yang pertama, Israel itu tegar tengkuk. Artinya kita jangan seperti itu. Jangan tegar tengkuk. Nurut saja. Ya. Jangan bandel. Yang kedua, artinya mujizat yang terjadi itu tidak membuat orang makin bertobat. Buktinya tetap bandel. Yosua, masih ingat nggak? Yosua dan Kaleb itu adalah dua mata-mata yang dari 10. Dari dua. Yang 10 itu yang menceritakan jangan menyerang ke sana gitu, malah melawan perintah Tuhan. Sedangkan Kaleb dan Yosua yang maju. Maju saja karena Tuhan beserta kita. Begitu kan dulu di sesi sebelumnya. Nah, makanya Yosua dijadikan pemimpin. Orang yang karakternya tidak bisa dipercaya tidak mungkin jadi pemimpin, tidak mungkin dipakai Tuhan. Orang yang bisa dipercaya pasti dipakai Tuhan. Pasti ditambah-tambahkan. Orang yang tidak bisa dipercaya hidupnya, apa yang ada padanya diambil sekalian. Ini prinsip, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita semua harus bisa dipercaya. Sebagai anak Allah kita harus bisa dipercaya. Artinya apa? Karakternya harus bisa diandalkan. Tidak boleh malas. Kalau Bapak Ibu mengerti, menemukan kebenaran seperti ini, linknya ada, jangan diam saja. Bagi ke banyak orang, harus terbeban untuk menyelamatkan banyak jiwa. Harus bisa dipercaya. Orang yang malas tidak bisa dipercaya. Masa membagikan saja tidak bisa, hanya dengan jempol. Ya kan? Ini satu prinsip. Kalau melihat mujizat, belum tentu orang akan bertobat. Tapi kalau ia benar-benar cinta Tuhan, ia akan taat sampai mati. Itulah yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. Yesus. Ya, ia sampai mati melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Itu. Jadi ada yang paling penting lagi adalah kalau kita perhatikan bangsa Israel yang berperang ini, siapakah yang berperang? Israel atau Tuhan? Perhatikan baik-baik, ada prinsip yang sangat penting. Di mana Israel tidak bisa apa-apa, Tuhan yang berperang. Misalnya, menyeberang sungai Yordan, nggak bisa mereka. Tuhan yang membuat sungai Yordan terputus, sehingga kering dan Israel bisa masuk. Kan begitu. Israel harus menguatkan hatinya. Menyerang bahwa Tuhan memang di pihak dia. Percaya saja. Sama dengan hidup kita hari ini. Peperangan kita bukan seperti Israel zaman dulu. Bukan fisik. Peperangan kita adalah peperangan rohani. Harus taat kalau mau menang. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan yang lakukan. Tapi apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan dengan benar. Tuhan sudah memberikan segalanya hari ini buat kita. Bagian Tuhan sudah Tuhan lakukan. Dan sedang Tuhan lakukan melalui Roh Kudus. Bagian kita adalah memberi diri supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Mau dipimpin. Sehingga hasilnya adalah kita hidup menurut Roh. Itulah yang disebut anak-anak Allah. Yaitu setiap kita yang dipimpin oleh Roh Allah. Yang hidup menurut Roh Allah. Yang hidup menurut kehendak Bapa di surga. Menurut kehendak Tuhan Yesus. Yang hidupnya selaras dengan Roh Kudus. Demikian ya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua dalam seluruh hidup kita. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Co-host, silakan. Ya, terima kasih Pak Winyo atas kebenaran yang telah di-sharingkan kepada kami semua.
Kita akan masuk dalam tanya jawab. Penanya pertama silakan Bapak Payaman Sinambela. Silakan Pak di unmute. Shalom, selamat malam Shalom, Pak. silakan Bapak. Kalau tadi Tuhan telah berjanji kepada Abraham memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya. Saya kadang-kadang jadi berpikir, kira-kira pertimbangan Tuhan Allah memberikan Kanaan ini, apakah semata-mata kedaulatan Allah atau karena Kanaan, negeri susu dan madu yang makmur, atau memang ada rencana menghapuskan suku-suku yang di Kanaan, kalau saya tidak salah ada 6 suku untuk bumi hapuskan lah gitu. Kemudian karena Israel ini sangat menarik memang untuk kita cermati. Pada akhirnya juga setelah Raja Salomo pecah juga ini Israel, utara dan selatan. Betul. Perang urat saraf lah mungkin. Ya. Sehingga yang di selatan menyembah di Yerusalem, sedangkan yang di utara menyembah di Gunung Gerizim. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Makasih, Pak. Baik, ini pertanyaan luar biasa ini. Yang jelas dimulai dari Kejadian 3 ayat 15, Pak. Di situ ada yang namanya proto-evangelium. Nubuatan yang pertama kali bahwa manusia yang harusnya binasa, tapi menjadi tidak binasa. Karena apa? Karena keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Artinya Tuhan membuat rencana akan ada juru selamat. Nah, bagaimana mewujudkan juru selamat itu? Dimulai dengan dipanggilnya Abraham dari Ur Kasdim. Dipanggilnya Abraham dari sana. Nah, mulai dari Abraham kasusnya. Jadi Allah berjanji dengan Abraham bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Dan akan kubawa ke negeri yang kujanjikan, yang penuh berlimpah susu dan madunya. Nah, mulainya di sana. Itulah sebabnya Allah adalah Allah yang setia. Ia ingat janjinya kepada Abraham. Meskipun Israel tegar tengkuk, tapi janji itu dipenuhi terus. Tetapi bukan berarti Israel yang tegar tengkuk selamat. Enggak juga, mereka binasa. Satu generasi yang pertama keluar dari Mesir binasa, kecuali Yosua dan Kaleb. Generasi kedua banyak yang binasa juga. Nanti generasi ketiga berikutnya di kitab Hakim-Hakim, kita lihat tegar tengkuknya masih banyak yang binasa lagi. Nah, jadi sebenarnya Tuhan memberikan tanah itu bukan untuk kepentingan Israel saja, tapi karena janjinya kepada Abraham. Itu yang pertama. Yang kedua, Israel diberi tanah itu bukan berarti selamat. Itu hanya pemberian tanah di bumi. Jadi selamat tidak tergantung responnya terhadap Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga memang orang-orang Kanaan itu jahat sekali, menyembah berhala dan sebagainya, dewa-dewi. Nah, memang harus dihapuskan dari muka bumi. Itu keputusan Tuhan. Kalau Tuhan yang memutuskan, itu kedaulatannya. Sehingga Israel nanti melalui Israel, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Yaitu berkat keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Begitu. Begitu Pak Yaman. Ya, makasih Pak. Satu lagi Pak ya. Ya, silakan. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, pada saat engkau makan buah pohon pengetahuan jahat dan baik, engkau akan mati. Ya. Mati di sini yang dimasukkan apakah mati fisik secara dunia baik. atau mati kekekalan? Makasih Pak. Baik. Ini mati di sini dua-duanya Pak. Tadinya manusia tidak bisa mati karena kamu makan buah itu kamu mati. Terbukti ada mati 930 tahun umurnya. Semua orang menjadi tidak kekal lagi karena kejatuhan dalam dosa itu. Itu yang pertama, mati fisik. Yang kedua, mati rohaninya. Dikuasai oleh natur dosa. Jadi rohnya jadi lemah. Jadi mati secara rohani. Ditinggalkan Tuhan. Itu. Tapi Tuhan mengasihi sehingga diberikan solusi, Kejadian 3 ayat 15 tadi. Dengan berjalannya waktu dipilihnya Abraham,
kemudian melahirkan Israel, Musa dan seterusnya sampai ke Kanaan dan seterusnya. Nanti lahir Sang Juru Selamat itu. Begitu gambar besarnya, Pak. Ya, makasih Pak. Oke, Selamat, Tuhan Pak. berkati. Berikutnya. Baik, selanjutnya Bapak Pantas Panggabean, silakan Pak, di unmute. Pak Pantas, silakan. Saya Bu Pantas, Pak, yang Oh, mau nanya. Bu Eni yang mau nanya. Ya, Eni, Pak. Ya, Pak, mau nanya dong, Pak. Itu kan yang memimpin bangsa Israel yang melanjutkan ke Kanaan itu kan yang dua diantaranya itu kan Yosua dan Kaleb ya, Pak ya. ya betul. Nah, kalau Yosua kan ditunjuk untuk menggantikan Musa oleh Musa ya, Musa ya. Ya. Nah, boleh tahu nggak kalau di situ Kaleb itu sebagai apa, Pak? Nanti kita bahas di Perannya. kitab Hakim-Hakim, Bu. Oh iya, nggak boleh susu ya, Pak. Iya, Iya, biasanya pertanyaan itu suka jauh ke depan. Tapi bagus juga sih. Jadi saya jadi ingat, oh iya ya itu nanti. Oh iya. Ya Pak, nggak boleh ke susu ya Pak. Harus Iya, nggak boleh ke situ ya. Iya Pak. Oke. Matur nuwun Pak. Ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Pak Joy Aldri, silakan Pak Jo. Pak Jo, silakan. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Pak Wiknyo, ini kan pertempuran perebutan tanah Kanaan dan kota-kota sekitarnya ini salah satu pertempuran epik juga, Pak ya. Betul. Dan saya lihat juga di sini ada perintah Tuhan yang khusus, Pak, menyangkut genosida itu loh, Pak. Pemusnahan massal itu ya, Pak. Ya. Jadi artinya termasuk juga di sana ada wanita dan anak-anak. Ya. Begitu. Yang menariknya ini, Pak, di Yosua 11 ayat 20 kan, Pak, ada tulisan karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras. Ya. Sehingga mereka berperang melawan orang Israel. Ya. Nah, kurang lebih seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun lah posisinya dalam betul. hal ini. Betul. Begini Pak, jadi apakah ada titik tertentu di mana orang jahat itu tidak akan bisa jadi baik gitu? Karena kalau sekarang kita orang Kristen ketemu orang yang jahat atau kita anggap belum mengenal Tuhan secara benar, paling enggak kita kasih pembicaraan baik atau kita kasih teladan yang baik gitu ya Pak ya. Ya. Nah, dalam konteks apa nih Pak sampai mesti ada ayat ini Pak yang menyebabkan Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang tersebut menjadi keras? Oke, baik. Ini pertanyaan STH saja belum tentu bisa jawab Pak. Waduh. Ini begini Pak. Coba kita bayangkan begini. Tuhan berhak menjatuhkan hukuman terhadap siapapun. Benar ya? Jadi Tuhan bisa membuat seseorang mati saat itu juga. Bisa. Nah, dalam kasus mengeraskan ini sebenarnya Tuhan menghukum seseorang. Vonis. Bahwa kau, udahlah, kau nggak usah berubah lagi. Gitu. Itu sebenarnya hukuman mati sebenarnya. Okay. Jadi orang-orang ini saking jahatnya, udahlah, keraskan sekalian. Matinya nanti di tangan Israel aja. Nah, mereka dipakai oleh Tuhan untuk menggembleng Israel ini. Okay. Tapi Israel juga binasa ternyata karena tegar tengkuk. Bahkan orang Kanaan ada yang selamat, Pak. Ada, Pak. Ya, Rahab dan keluarganya. Nah, makanya sebenarnya Tuhan tidak genosida bagaimana. Orang udah jahat banget, ya udah musnah. Kalau nggak dimusnahkan juga nanti musnah. Sama aja. Iya. Atau mungkin nanti ada balas dendam atau apa begitu Pak ya. Karena keturunan. Iya. Nah, makanya ketika tidak semuanya dihalau, tertinggal, itu jadi masalah nanti. Di kitab Hakim kita lihat nanti. Oke. Gitu. Ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih Pak Wiknyo. Ya, selanjutnya Bapak Yurianto Gea, silakan Pak. Ya, silakan. Salam Pak Wiknyo. Shalom. Ya, Pak, saya mau bertanya Pak, di zaman Yosua kan peperangan itu peperangan secara fisik ya Pak? Ya, betul. Dan sekarang di zaman sekarang itu peperangan secara rohani. Betul. Dan di zaman Yosua itu Tuhan turut bekerja ya Pak? Betul. Ikut berperang gitu ya Pak ya? Sekarang juga Tuhan turut bekerja. Oh, tapi pertanyaannya Pak, Tuhan turut bekerja di zaman sekarang di peperangan rohani, wujudnya gimana ya Pak? Roma 8 ayat 28. Oh.
Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita, sehingga kita dipimpinnya kepada seluruh kebenaran. Kalau kita mengerti kebenaran melakukannya, natur dosa kita nggak berkutik, tidak berkuasa. Peperangan rohani itu sebenarnya, mematikan manusia lama kita. Begitu. Berarti dengan Roh Kudus ya Pak, wujudnya? Ya, jadi kita harus memberi diri dipimpin Roh Kudus. Memberi diri bukan pasif, nggak boleh pasif. Perubahan itu terjadi karena aktif, baik kita maupun Roh Kudus. Begitu ya. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya. Ibu Anis Retno Handayani, silakan Bu. Bu Anis, silakan. Malam Pak. Shalom. Shalom. Yang mau saya tanyakan, dalam perjalanannya bangsa Israel menuju tanah Kanaan, apakah dari setiap kerajaan itu ditumpas, dimusnahkan, atau ada yang ditumpas, ada yang cuma dilewati saja? Menurut catatan Alkitab, ada yang dilewati saja, nggak semuanya ditumpas habis. Oh, gitu. Lalu contohnya Edom misalnya, kan nggak semuanya habis, nggak. Ya. Amorit mungkin semuanya habis, tapi yang dimaksud semua habis juga mungkin tetap ada 1-2 gitu loh. Akhirnya berjalannya waktu habis semua memang gitu. Oke. Lalu untuk yang tidak ditumpas habis, yang hanya dilewati saja, itu kan berarti masuk di dalam kekuasaannya Israel begitu ya Pak ya? Tapi itu jadi masalah. Misalnya Filistin. Nanti di kitab Hakim-Hakim 2 minggu lagi kita bahas, itu Filistin menjadi masalah itu. Karena mereka nggak mungkin bersahabat, menyerang terus. Gitu. Sebetulnya yang saya mau tanyakan itu terhadap daerah yang sudah dikalahkan, ya. Terhadap rakyat yang tersisa itu, bagaimana tentang ibadahnya? Apakah mereka diwajibkan untuk menyembah Allah Israel atau bagaimana? Bagaimana Pak? Yang sudah ditaklukkan ya? Ya. Tidak pernah tercatat mereka memaksa bangsa lain untuk ikut menyembah Allahnya Israel. Tidak pernah tercatat. Tapi disediakan sarana, kalau mau boleh. Oh, apakah ini ada hubungannya dengan mereka? Jadi bangsa Israel itu kan sangat memegang teguh kemurnian Taurat. Kemurnian ini ya, keturunan gitu ya. Oke, baik, ya. Ya benar. Tapi nanti faktanya mereka kawin campur. Itu yang membuat jadi masalah besar. Di kemudian hari, di pembuangan mereka kawin campur. Makanya ada yang namanya Samaria, Asyur, dan sebagainya itu kawin campur di sana. Makanya suatu hari peribadatan kan dibagi 2. Satu di Yerusalem, satu di Gunung Gerisim. Karena kawin campur itu, yang Gunung Gerisim itu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, cukup ya. Oke, Tuhan berkati. Ya. Baik, selanjutnya Pak Kris, tananya silakan. Shalom Pak. Shalom. Pak, saya mau nanyakan ini, Alkitab ini kan caranya selalu kadang-kadang banyak tipologi gitu ya Pak, dari zaman mulai Adam pun ada tipologi seperti kayak keturunan perempuan ini sama keturunan ular apakah Yosua ini kan namanya ternyata juga dirubah juga. Betul. Kan namanya juga sama kayak Tuhan kita Yeshua itu kan Pak. Betul. Apakah Tuhan ambil itu karena kan kalau disingkat di bahasa Inggris kan Yehoshua sama Yeshua ini kan namanya artinya salvation, keselamatan. Cuman kalau keselamatan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, kalau kita kan nanti tanah perjanjiannya di LP3 itu. Saya apakah seperti itu, Pak? Kalau mau ditipologikan bisa saja sih. Yosua membawa bangsa Israel ke Kanaan, menaklukkan Kanaan. Jadi memberikan Kanaan kepada yang dipimpinnya bangsa Israel. Kalau Yesus membawa kita kepada Kanaan surgawi.
Kan gitu. Kalau mau tipologi ya. Ya, yang satu itu, yang kedua ini Pak, selain Filistin kayaknya ada Amalek ya Pak yang belum dibasmi ya. Amalek sudah dibasmi habis kan Pak? Tapi kan nanti di zaman Saul ada lagi dia Pak. Oh ya, yang daerahnya lain. Yang habis ya kan, itu yang di Sinai ya, yang di dekat iya, Sinai. Kan Amalek ini kan nanti jadi masalah lagi yang Saul akhirnya nggak nurutin Samuel itu loh Pak. Betul. Nanti kita bahas itu. Iya, akhirnya keburu-buru ke depan lagi nih. Iya, keburu ke depan semua nih. Apa langsung kita wahyu aja ya kita ya? Iya. Oke. Langit baru, bumi baru, udah selesai. Iya Pak. Nggak cuma maksud saya menarik gitu loh Pak, ada tipologi dari zaman dulu, terus ada apa, terus ternyata yang karena saya suka sejarah ya Pak ya, karena suku bangsa Amalek ini yang prakteknya agak paling parah gitu Pak. Ya, betul. Makanya kan dan ini yang orang Israel ikutin kan itu Pak, pengorbanan anak-anak kecil itu Pak. Ya, Molok. Itu. Makanya ya Molok itu. Makanya sama Tuhan kan kalau menurut saya kalau boleh berkomentar tuh, makanya kalau nggak dibasmi ini akhirnya kan masuk juga kan kayak racun gitu loh ke bangsa Israel. Akhirnya jadi masalah. Iya betul. Iya, memang begitu sih. Tapi Israel bandel banget tuh. Tapi bandelnya itu karena generasinya pindah, generasi berikutnya, jadi nggak menghayati yang dulu gitu loh. Generasinya seakan-akan Tuhan biarkan ya Pak, tapi Tuhan peringatkan, bukan biarkan, peringatkan terus. Nah, keselamatan secara individu tapi. Perhatikan tuh, Israel dipilih, tapi secara individu keselamatannya. Memberontak, habis. Enggak ya selamat. Soalnya bangsa Israel ini juga menurut saya parah juga ya Pak, karena kan dari zaman Musa terutama ya, terus zaman masih Samuel, kalau Samuel sudah datang gitu kan Saul ketakutan. Ya. Sedangkan kalau setelah Israel dan Yehuda pecah, contoh Raja Ahab itu, malah nabi-nabi diburu-buru. Iya. Parah juga nih kayaknya. Memang parah ini. Makanya ya, kalau kita belajar itu, kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi, ya jangan dong, masa masih mengulang lagi gitu maksudnya. Iya Pak. Oke Pak, thank you Pak. Saya terlalu ke depan nih Pak kayaknya. Ya. Kayaknya Pak Kris ini futuris. Terlalu ke depan Pak. Saya lupa. Oh ya, ke depan lagi. Oke, sabar ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Yang terakhir ya. Selanjutnya Pak Gestion Andreas yang terakhir. Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Ligio. Selamat malam. Pak mau tanya ya, kalau Yosua itu bisa dibilang nabi bukan Pak? Yosua itu dikatakan nabi. Makanya masuk kategori nabi-nabi yang terdahulu. Itu dimulai dari kitab Yosua. Nabi-nabi yang terkemudian itu dimulai dari Yesaya nanti ke belakang. Terus apakah Yosua pernah mengalami kesalahan apa? Yosua. Bapak ingat nggak dulu yang membuat bukan itu bukan itu Harun. Yosua apakah pernah mengalami kesalahan gitu ya? Saya tidak melihat Yosua pernah buat salah sih. Nggak tercatat Pak. Nggak ya. Nggak tercatat. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Habis ya? Ya Pak, habis. Waduh, hari ini lumayan juga ya. Baiklah. Oke, Bapak Ibu. Kita sungguh beruntung kita bisa belajar sama-sama. Saya juga beruntung. Bapak Ibu juga sama-sama. Mari kita bagi ke banyak orang. Ya, kita bisa belajar ini lebih dari kuliah ini. Makanya kalau istilah online Bible study itu, kalau dianggap studi itu penting banget, cocok sekali. Jadi Bapak Ibu yang rajin, ikut, tekun, bayangkan kalau kita sudah sampai akhir perjanjian lama, pasti sudah banyak hal yang kita lewati bersama. Oke, malam ini sampai sekian, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah dari waktu ke waktu, semakin hari kami semakin lengkap mengerti, semakin bertambah hikmat kami,
dan pikiran dan perasaan kami pun berubah. Kami mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kami tidak mau mengalami kesalahan atau berbuat salah yang sama dengan apa yang sudah dialami oleh bangsa Israel zaman dahulu. Bapa di surga, sekali lagi mohon berkati channelmu di tempat ini, online Bible Study, juga gerejamu, GSKI, khususnya GSKI PIK, dan juga mulut hambamu ini. Mohon berkati juga semua yang mendengar online Bible Study ini dan yang akan mendengarnya. Terima kasih Bapak. Kami sudahi malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.